Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 808-810, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Sikap Che Hai Cheng mencerminkan pikiran kebanyakan orang. Mereka setuju dengan tenang, dan tak seorang pun bersedia memberikan perbekalan mereka kepada orang-orang Kolombia itu. Beberapa orang bahkan menertawakan dan mengejeknya, mereka tidak mau pergi, apa hubungannya denganku? Kita semua orang dewasa, jadi kita harus menjalani jalan yang telah kita pilih. Zhang Weiwei tidak berdaya dan hanya bisa diam menyimpan sebagian makanan dan air segarnya. Ada juga beberapa orang yang, seperti dia, meninggalkan air dan makanan. Setelah Zhong Yu menghitung jumlah orang yang memutuskan untuk pergi, dia meminta mereka menunggu di sini sebentar sementara dia pergi menemui Zhang Yi dan Zhu Yunkui. Zhang Yi dan yang lainnya tidak diam saat ini. Di antara para pelaut yang ikut serta, yang berpengalaman segera menemukan sumber air panas di dekatnya. Zhang Yi meminta 2 orang awak untuk menjaga gua, sementara dia membawa Zhu Yunkui dan You Kr ke sumber air panas. Itu adalah tempat yang penuh asap, jauh di bawah tanah. Terdapat kolam air panas yang bergelembung dan mengeluarkan bau belerang. You Kr berkata dengan gembira, air mata air ini sangat baik untuk tubuh dan juga dapat mengobati penyakit kulit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa air ini dapat menjaga kulit wanita tetap muda. Zhang Yi mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada bercanda. Kenapa? Kau mau berendam di sini sebentar? You Kr sedikit tersipu. Lupakan saja, kita sangat sibuk sekarang, aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu semua orang. Zhu Yunkui merasakan tubuhnya gatal. Di atas kapal, mandi adalah suatu kemewahan. Bagaimanapun, sumber daya air tawar di kapal terbatas, dan setiap orang harus menggunakannya dalam jumlah terbatas. Bahkan dia hanya bisa mandi air panas seminggu sekali, dan setiap kali mandi tidak lebih dari 10 menit. Jadi ketika dia melihat sumber air panas seperti itu, dia merasa gatal di sekujur tubuh dan ingin segera masuk dan mandi. Namun, jika dia tahu bahwa keterbatasan sumber daya air hanya akan berdampak pada dirinya, dia mungkin akan marah besar. Sumber daya air tawar memang terbatas untuk pelayaran laut, tetapi jumlah air yang dibawa Zhang Yi, masih jauh dari cukup. Zhang Yi, aku ingin mandi di sini. Zhu Yunkui menatap Zhang Yi dan menuntut dengan pandangan yang tidak ingin dia ditolak. Zhang Yi menyentuh dagunya dan awalnya berencana untuk mengambil air panas itu kembali. Namun mandi air panas sama sekali tidak ada artinya jika tidak di lingkungan seperti ini. Maka dia mengangguk, baiklah, kita mandi dulu di sini. You Kr dan Zhu Yunkui sangat gembira setelah mendapat anggukan Zhang Yi. Zhang Yi meminta beberapa awak kapal untuk berjaga di luar sementara dia mandi air panas di dalam. Ada beberapa sumber air panas. Zhu Yunkui meminta Zhang Yi untuk mandi dan kemudian berlari ke tempat lain. Zhang Yi tentu saja mandi bersama You Kr, sehingga mereka bisa saling menggosok punggung atau semacamnya. Zhang Yi sudah lama tidak mandi air panas. Terakhir kali ia dapat mengingatnya adalah setahun yang lalu, ketika ia dan beberapa rekannya dari perusahaan melakukan perjalanan membangun tim ke resor sumber air panas. Ketika memikirkan masa lalu, Zhang Yi tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Semua kawan dan teman itu telah meninggal pada hari-hari terakhir. Sekarang dia dikelilingi orang lain. Misalnya, You Kr, dia dan Zhang Yi berbaring di kolam renang bersama, menikmati relaksasi di sumber air panas. Perasaan setiap otot rileks begitu nyaman. Orang-orang yang suka mandi tahu bahwa waktu yang tepat untuk mandi adalah di musim dingin. Semakin dingin cuaca di luar, semakin nyaman berendam di sumber air panas. Zhong Yu datang menemui Zhang Yi. Dan ketika dia mengetahui bahwa Zhang Yi sedang mandi, dia menunggu di sana dengan patuh. Lebih dari setengah jam kemudian Zhang Yi selesai mandi. Kalau kau merendam diri terlalu lama, kepalamu akan terasa pusing. Dia berteriak ke gua di sebelahnya,
Sudah hampir waktunya untuk kembali. Zhang Yi mengatakan ini sambil meminum jus semangka di tangannya. Berendam di sumber air panas dan minum minuman juga menjadi kenikmatan tersendiri bagi banyak orang. Namun setelah dipanggil beberapa kali, tidak ada jawaban dari ujung sana. Yau Kr mengerutkan kening dengan cemas. Mungkinkah dia pingsan karena terlalu banyak berendam? Melihat ini, Zhang Yi berkata padanya, "Kemarilah dan lihatlah." Yau Kr sangat terkejut. Dia bingung dengan perilaku Zhang Yi yang sopan. Zhang Yi mencibir, "Aku hanya tidak suka menimbulkan masalah." Ju Yunkue adalah seorang wanita muda dengan status khusus. Jika ada orang yang melihat tubuhnya, dia mungkin akan dimanfaatkan. Ini mirip dengan orang mesum di kereta. Orang-orang akan menyebutmu mesum begitu mereka membuka mulut, dan kau tidak akan punya cara untuk membantah. Yau Kr segera mengerti maksud Zhang Yi dan pergi menemui Ju Yunkue. Setelah beberapa saat, Yau Kr menggendong Ju Yunkue yang wajahnya memerah, dan mendekat. Sepertinya dia terlalu basah kuyup dan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Akan tetapi, saat dia menatap Zhang Yi, secercah kebencian melintas di matanya. Dia jelas-jelas telah memberi Zhang Yi kesempatan bagus, tetapi dia tidak memanfaatkannya. Apalagi yang dapat dia lakukan? Haha, kasihan renacanya gagal. Ayo pergi. Zhang Yi tidak menunjukkan banyak kekhawatiran. Dia hanya mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ju Yunkue menggertakkan giginya. Segera, mereka bertemu dengan orang-orang dari tim Li Zhongyu. Karena mereka adalah penyintas di Pulau Yanliu, sebut saja mereka kelompok Ganliu. Zhang Yi melirik kerumunan dan menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Bukan berarti dia seorang kenalan. Namun di antara orang-orang ini, ada beberapa pengusaha kaya dari kerajaan Huasu dan bahkan pejabat lokal dari kota Tianhai. Zhang Yi telah melihatnya di TV. Untuk dapat berlibur di pulau di tengah lautan, seseorang harus memiliki sejumlah kekayaan. Bagaimana orang biasa punya waktu dan uang untuk melakukannya? Pada saat ini, Zhang Yi tiba-tiba mendengar suara yang menggairahkan. "Ah, itu Alice. Kau Alice." Di aliran lahar, Sun Wansi berlari keluar dengan penuh semangat dan langsung menuju Ju Yunkue. "Senior, apakah kau masih mengingatku?" Ju Yunkue menatap gadis di depannya, berpikir sejenak, dan berkata dengan heran, "Apakah kau Lisa? Kau di sini?" Tubuh Sun Wansi gemetar karena kegembiraan. "Senior, senang melihatmu di sini. Apakah kau juga anggota tim penyelamat?" Ju Yunkue merapikan rambutnya, mengangguk dan tersenyum. "Pamanku adalah Panglima Wilayah Jiangnan di negara Huasu. Kali ini, aku dan seorang teman akan memimpin tim untuk menyelamatkan kalian." Sun Wansi membuka matanya lebar-lebar, sangat gembira. "Ya ampun, ini sungguh luar biasa. Aku merasa jauh lebih tenang saat kau berbicara denganku, senior. Awalnya aku sangat takut, tidak tahu siapa orang itu. Tapi saat kau berbicara, aku merasa lega." Seperti Ju Yunkue, Sun Wansi juga belajar di MIT. Tentu saja, yang penting bukanlah nilainya, tetapi donasi untuk mendapatkan tempat. Orang-orang dengan status seperti mereka semuanya memiliki lingkungannya sendiri di Kolombia, jadi tidak mengherankan jika mereka saling mengenal, dan bahkan dapat dikatakan tidak dapat dihindari. Lagi pula, dimanapun mereka pergi, orang-orang Huasu terbiasa bersatu. Zhang Yi mengangkat alisnya tetapi tidak menganggapnya serius. Dia meminta seseorang untuk menghitung jumlah orang, lalu dia berkata kepada mereka, "Sebelum aku membawa kalian pergi, aku harus menjelaskan beberapa aturan." Setelah semua orang tiba, Zhang Yi pertama-tama menjelaskan kepada mereka tentang disiplin kapal. "Setelah kalian naik ke kapal, aku akan mendistribusikan makanan dan air bersih yang dibutuhkan semua orang untuk memastikan kondisi kelangsungan hidup kalian. Tetapi kalian harus mematuhi semua perintahku tanpa syarat. Tentu saja,
Aku tidak akan memintamu untuk membunuh atau membakar orang, atau menjual tubuhmu. Tapi setidaknya tidak ada yang boleh membuatku kesulitan di laut. Karena perjalanan ini telah menyita banyak waktu, tenaga, dan sumber daya kami. Dan banyak risiko yang terkait dengan pelayaran di laut, seperti monster laut, bajak laut, dan cuaca buruk. Zhang Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tegas, "Aku tidak akan pernah mentolerir perilaku apapun yang akan membuatku mendapat masalah. Siapapun yang berani menyinggung perasaanku," dia tersenyum dingin, "aku akan melemparkannya ke lautan es." Kalimat ini membuat banyak orang merinding. Mereka sangat menakutkan. Tim penyelamat nasional Huasu sangat tidak manusiawi hingga mereka benar-benar mengatakan hal seperti itu kepada kami, para korban bencana. Yah, aku mulai menyesalinya sekarang. Su Nuansi juga berkata kepada Ju Yunkue, anggota timmu sangat menakutkan. Kau bahkan tidak peduli padanya. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Bukankah ini akan memengaruhi citra negara Huasu? Ju Yunkue ingin menyelamatkan mukanya di depan teman sekolahnya. Jadi dia berkata, dia selalu seperti ini, saya tidak mau repot-repot membicarakannya. Pada titik ini, dia tampak berusaha menebus kesalahannya dan melanjutkan, tapi dia melakukan ini agar dia bisa menyelamatkanmu kembali ke rumah dengan lancar. Jadi, sebaiknya kau bekerja sama saja dengannya. Mendengar bisikan orang banyak, Zhang Yi tersenyum tipis. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Siapapun yang menganggapku tiran dan melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan orang lain, dapat memilih untuk tetap tinggal sekarang. Buatlah pilihanmu sendiri. Terjadi banyak perbincangan di antara orang banyak, dan dari wajah mereka terlihat jelas bahwa mereka sangat tidak puas dengan sikap Zhang Yi, dan juga khawatir dengan nyawa mereka di kapal. Namun tidak seorang pun memilih untuk berhenti, karena bertahan mungkin berarti menunggu kematian. Tidak seorang pun dapat menjamin apakah kapal kedua akan tiba di pulau itu. Melihat tidak ada yang keberatan, Zhang Yi melanjutkan, sekarang, tolong serahkan semua senjata dan peralatan komunikasi kalian. Secara khusus, tidak seorang pun diizinkan menyembunyikan senjata di tubuh mereka. Tidak ada senjata, amunisi, buah, atau bahkan paku yang boleh disimpan secara pribadi. Seseorang di antara kerumunan bertanya dengan nada sinis, bagaimana jika kukuku tumbuh terlalu panjang dan aku ingin memotongnya? Zhang Yi tersenyum dan menyipitkan matanya, kau bisa menggosoknya di lantai. Li Zhongyu buru-buru berkata, tolong percayalah kepada orang-orang yang dikirim oleh negara Huasu. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan kita. Hanya dengan mempercayai mereka kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Para anggota Pulau Yanliu enggan tetapi tetap menyerahkan semua senjata dan peralatan komunikasi mereka. Dalam penyitaan ini, lebih dari selusin senjata diperoleh, tetapi tidak banyak peluru yang tersisa. Ada juga perkakas, batang besi, dan barang-barang lainnya. Tetapi Zhang Yi mengerti bahwa jika orang benar-benar ingin bertarung, apapun dapat digunakan sebagai senjata. Dia hanya berusaha semampunya untuk menghindar. Sekelompok orang yang mencari kematian mereka sendiri. Zhang Yi tidak khawatir mereka akan menimbulkan masalah di laut. Dia hanya membenci masalah. Pada saat ini, Che Hai mendatangi Zhang Yi dan membungkuk. Tuan, namaku Che Hai, dari Silla. Terima kasih banyak telah datang menyelamatkan kami, terimalah rasa hormatku. Sambil berbicara, dia membungkuk 90 derajat kepada Zhang Yi dengan gerakan yang sangat terampil. Zhang Yi melihatnya dan menyadari bahwa orang tua ini cukup cakap. Dia hanya mengangguk dan tidak banyak bicara. Zhang Yi tidak menyukai orang yang suka mencari keuntungan seperti ini, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan dia membencinya. Karena orang-orang seperti ini selalu mudah tersesat di masyarakat. Jika ada sesuatu yang kau perlukan dariku, tolong beritahu aku. Kau adalah penyelamatku, dan hidupku adalah milikmu mulai sekarang. Che Hai menyanjung Zhang Yi tanpa lelah, dan saat dia berbicara, matanya menjadi basah dan air mata jatuh.
Zhang Yi hanya berkata dengan tenang, "Jaga dirimu baik-baik dan jangan buat masalah bagiku." "Baik, aku akan mengikuti instruksi Anda dengan sungguh-sungguh." Setelah Che Hai berdiri tegap, dia menoleh ke arah anggota Yan Liu Group lainnya dan berteriak lantang, "Hidup negara Huasu! Hidup Tuan Zhang!" Yang lain melihat ini dan tampak jijik. Tetapi beberapa orang cukup pintar untuk datang dan belajar, dan mereka semua mulai menyanjung Zhang Yi. "Kami mempercayakan hidup dan harta benda kami kepada Anda. Pastikan Anda membawa kami kembali hidup-hidup. Anda adalah penyelamat kami, malaikat yang dikirim dewa." Banyak sanjungan yang diberikan untuk Zhang Yi. Lebih dari 1 jam yang lalu, mereka masih memandang rendah tim penyelamat Huasu, mengeluh mengapa mereka tidak dikirim dari Kolombia dan negara lain. Zhang Yi tidak mempedulikannya sama sekali. Dia mengerti orang macam apa mereka ini. Kebanyakan dari mereka adalah pejabat atau pengusaha kaya dari berbagai negara yang datang ke sini untuk berlibur. Begitu juga dengan keluarga mereka. Dia tidak punya perasaan apa-apa terhadap orang-orang ini dan acuh tak acuh terhadap sanjungan mereka. Tetapi bagi seseorang seperti Che Hai Cheng, melakukan hal itu sangatlah penting. Tidak peduli seberapa dingin sikap Zhang Yi terhadap mereka tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka untuk melawan Zhang Yi. Kata-kata dan martabat tidak ada nilainya saat ini. Namun, ada kemungkinan bahwa untuk mendapatkan sedikit bantuan dari Zhang Yi, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup di saat kritis. Mereka selalu sangat pintar. Sebelum berangkat, Zhang Yi bertanya kepada Li Zongyu, "Apakah semua orang sudah ada di sini?" Li Zongyu mendesah tak berdaya. Ada beberapa orang yang menolak untuk pergi. Mereka semua adalah warga Kolombia dan masih menunggu tim penyelamat Kolombia untuk membawa mereka pulang. Zhang Yi mengangguk. "Oh, kalau mereka tidak mau mengikuti kita, lupakan saja. Aku selalu menghargai pendapat orang lain." Sembari bicara, dia melirik awak kapal di sebelahnya dan mengusap lehernya 2 kali dengan tangan kanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat hal itu, kedua awak kapal langsung mengerti. Rahasia esensi dewa tidak boleh bocor. Terutama pada orang Kolombia. Sekelompok orang meninggalkan gua. Saat mereka pergi, mereka yang memilih untuk tetap tinggal menatap gua yang kosong dan tiba-tiba merasakan kepanikan besar di hati mereka. Mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk tinggal dan menunggu kapal penyelamat dari negara mereka untuk membawa mereka kembali ke Taiwan. Namun saat mereka menunggu, terdengar suara langkah kaki di pintu masuk gua. Beberapa orang asing terkejut karena orang yang mereka lihat adalah awak kapal yang kembali. "Apa yang kau inginkan?" Kedua awak itu tersenyum dan mengeluarkan pistol berperedam suara mereka. Tak lama kemudian, suara biu-biu pun terdengar dari dalam gua. Zhang Yi dan teman-temannya meninggalkan gua dan menuju pelabuhan. Tak lama kemudian, 2 orang awak kapal menyusul. "Maaf, kami baru saja pergi buang air kecil." Zhang Yi melirik mereka, dan setelah kontak mata dia tahu bahwa tugas yang dia berikan sudah dibereskan. "Kembali ke tim," ucap Zhang Yi. Kedua awak kapal itu pun kembali ke tim. Kejadian ini membuat sebagian orang bertanya-tanya. Misalnya, Miu Zheng tampaknya telah menebak sesuatu. Namun dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Terus berjalan menuju pelabuhan. Para anggota kelompok Yan Liu merasa ngeri ketika melihat mayat-mayat yang berserakan di sepanjang jalan. Mayat-mayat ini semuanya segar. Bagaimana mereka bisa mati? Ma Zheng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Aku membunuhnya." Che Hai Cheng buru-buru berkata, "Membunuh mereka. Orang-orang ini pasti punya motif tersembunyi. Mereka dibunuh oleh Zhang dan krunya yang heroik. Itu sungguh memuaskan." Su Nuansi berada di samping Zhu Yunkue. Karena hubungannya dengan Zhu Yunkue dan identitas yang dirasakannya sebagai seorang ayah, dia selalu memiliki ekspresi merendahkan di wajahnya.
Bahkan Zhang Yi dianggap olehnya sebagai seseorang yang diutus untuk menyelamatkan putri kecilnya. Melihat begitu banyak mayat di tanah, dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia menutupi dadanya dengan tangannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Zhang Yi, "Tidakkah menurutmu membunuh mereka terlalu kejam?" Zhang Yi tertegun sejenak, alisnya berkerut, dan dia menatap wajah Sun Wanxi sambil tersenyum. "Mereka perampok, dan kau mengasihani mereka." Sun Wanxi menggelengkan kepalanya. "Tidak, mereka bukan perampok. Mereka hanya sekelompok orang miskin yang berjuang untuk bertahan hidup. Mereka datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa mereka, tetapi sekarang Anda ada di sini, dan Anda memiliki kesempatan untuk membawa mereka pergi. Mengapa Anda harus membunuh mereka?" Sun Wanxi menatap Zhang Yi dengan tatapan serius. "Aku harus mengkritik Anda. Apa yang Anda lakukan akan memengaruhi citra internasional negara Huasu." Kata-kata Sun Wanxi membuat Zhang Yi berhenti. Baru saja, dia mengobrol dengan Zhu Yunkue di sepanjang jalan, dan Zhang Yi tahu siapa dia. "Apakah kau dari Huasu?" Zhang Yi menatapnya dan bertanya dengan dingin. Sun Wanxi berkata dengan acuh tak acuh. Setidaknya nenek moyang Qi tinggal di tanah itu dan memberikan kontribusi luar biasa untuknya. Lagi pula, aku mengkritik Anda dari sudut pandang hak asasi manusia. Ini tidak ada hubungannya dengan negara asalku. Sudut mulut Zhang Yi melengkung ke atas. Orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa wanita di hadapan mereka sedang dalam masalah. "Kontribusi? Haha, kontribusi dari generasimu." Zhu Yunkue datang dan berkata kepada Zhang Yi, "Lupakan saja. Jangan ganggu dia. Dia tidak pernah menderita sejak dia masih kecil dan dia tidak tahu banyak tentang dunia." Dia mendekatkan diri ke telinga Zhang Yi dan berkata, "Dia bahkan pernah mengungkap latar belakang keluarganya di internet sebelumnya. Kenapa kamu berdebat dengan gadis konyol seperti itu?" Zhang Yi berkata dengan dingin, "Aku paling benci pada orang yang bicara tanpa berpikir." Sun Wanxi masih dengan gamblang mengatakan pendapatnya sendiri. "Ketika aku belajar di Kolombia, aku membantu anak-anak Afrika yang tunawisma dan kelaparan setiap hari. Aku percaya bahwa orang-orang harus bersatu dan bersahabat, bukan saling membenci." Dia menundukkan pandangannya dengan agak sedih. "Mungkin tidak mudah bagi kalian orang Tiongkok untuk memahami hal ini. Lagi pula, orang-orang di negara Huasu pada umumnya egois dan tidak berperasaan." Kata-kata ini membuat beberapa orang Huasu di kelompok Yan Liu mengubah wajah mereka. Pacar Li Zhongyu, Zhang Weiwei, menarik lengan bajunya dan mengerutkan kening. "Berhenti bicara omong kosong. Jangan menggeneralisasi." Sun Wanxi mengangkat lehernya dengan keras kepala, "Tapi ini yang kulihat." Dia menunjuk Zhang Yi dan berkata, "Lihat, dia bertindak terlalu jauh. Mengapa kita harus menggunakan pembunuhan untuk menyelesaikan masalah?" Untuk waktu yang cukup lama, Zhang Yi mengira bahwa orang-orang suci dan sebagian besar orang idiot hanya ada di internet dan sulit ditemui di kehidupan nyata. Namun hari ini, matanya terbuka. Sirkuit otaknya tidak dapat memahami bagaimana orang seperti itu bisa ada di dunia. "Mungkin karena aku terlalu banyak makan susu bubuk Sanlu saat aku masih kecil." Dia tidak menanggapi perkataan Sun Wanxi, tetapi berkata dengan tenang, "Ayo pergi ke tempat terdekat dulu." Sambil berbicara, dia mengubah arah dan alih-alih menuju pelabuhan, dia berjalan ke arah lain di pulau itu. Li Zhongyu buru-buru bertanya, "Tuan Zhang, kemana kita akan pergi?" Zhang Yi berkata, "Ini adalah sarang para penjahat ini." Li Zhongyu memikirkannya, dan tiba-tiba menyadari, "Apakah kamu ingin mengumpulkan persediaan mereka?" "Ya, mudah kehabisan persediaan saat berlayar di lautan." Mereka mengira Zhang Yi akan mengumpulkan rampasan, jadi mereka semua mengikutinya tanpa berpikir terlalu banyak. Sepanjang jalan, Sun Wanxi menjadi bersemangat ketika dia melihat Zhang Yi tidak membantah kata-katanya. Dia mengira Zhang Yi mengetahui identitasnya dan takut akan kekuatan para tetuanya sehingga dia hanya bisa menelan amarahnya.
Jadi dia berbicara lebih tidak bermoral. Sejujurnya, negara Huasu memang punya banyak masalah. Jumlah penduduknya yang besar juga menyebabkan kualitas penduduknya rendah. Yah, aku tidak bermaksud menyindir. Aku hanya memberikan komentar yang rasional, netral, dan objektif. Jika bukan karena ini, orang tuaku tidak akan mengirimku ke Gelunweya untuk belajar di MIT saat aku masih muda. Saat aku kembali kali ini, kupikir aku perlu mengubah pandangan orang-orang di sana. Namun, itu mungkin usaha yang sia-sia. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meremehkan kerajaan Huasu, mencoba membuktikan bahwa keputusannya untuk pergi dan menunjukkan kemuliaan dirinya. Zhang Yi menyeringai. Dia tidak mengatakan apapun dan menunggu sesuatu dalam diam. Setelah beberapa saat, mereka tiba di markas gerombolan penjahat di depan mereka. Ini juga sebuah gua, tetapi tidak di bawah tanah. Ketika mereka pertama kali melangkah keluar, wajah semua orang berubah drastis. Tanahnya ditutupi darah dan tulang hitam. Jelaslah, itu semua tulang manusia. Bahkan ada beberapa daging dan darah yang belum dikeluarkan dari kerangka itu. Ada sebuah talenan besar di pintu masuk gua, dengan kapak dan parang di atasnya yang mengeluarkan bau busuk yang sangat menjijikkan. Lihat ke dalam. Zhang Yi mengenakan seragam tempur dengan topeng untuk menghalangi bau, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Dia tersenyum dan mengundang semua orang untuk masuk dan melihat-lihat. Li Zhongyu berkata, perlengkapan harus disimpan di sana, ayo kita cari. Ini juga untuk pelayaran kita selanjutnya. Sun Wanxi mencubit hidungnya dan berteriak, mengapa kau meminta kami datang ke sini? Tidak bisakah kau mencarinya sendiri? Zhang Yi berjalan mendekat dengan tidak sabar dan mencengkeram kuncir kudanya yang panjang. Zhang Yi menggunakan kekerasan dan Sun Wanxi menangis kesakitan. Ah, sakit sekali, lepaskan, kau membunuhku. Zhang Yi berkata sambil tersenyum, bukankah kau pernah mengatakan kepadaku untuk bersikap baik dan murah hati sebelumnya? Ayolah. Aku akan menunjukkan kepadamu orang macam apa yang kubunuh. Apakah kau melihat tulang-tulang ini? Tulang-tulang ini tidak ada apa-apanya. Hidangan utamanya ada di dalamnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menyeret Sun Wanxi menuju gua. Bau busuk di dalamnya membuat orang ingin muntah. Ju Yunkue ingin membujuknya sedikit lagi, tetapi melihat tatapan mata Zhang Yi yang dingin, dia terlalu takut untuk melangkah maju. Setelah memasuki gua, Zhang Yi langsung melemparkan Sun Wanxi ke tanah. Mata Sun Wanxi dipenuhi air mata, dia mencubit hidungnya dan ingin mengumpat. Tetapi begitu dia mendongak, dia begitu takut hingga mulai berteriak. Di dalam gua, ada mayat tergantung di mana-mana. Selama festival musim semi, makanan sangat berharga dan mereka enggan menyia-nyiakannya. Setelah dikuliti, jasadnya digantung di tembok dan kedua tangannya ditusuk dengan kait seperti kaki babi. Ada serangkaian benda mendengus yang tergantung pada tali di dekat dinding. Itu adalah usus besar, tetapi tampak lebih tebal daripada usus babi. Beberapa kulit yang sudah dikupas digantung di tanah, hingga kering dan digunakan sebagai pakaian untuk menghangatkan diri. Darah ditaruh dalam baskom dan dibuat menjadi tahu darah. Segala sesuatu di sini seperti neraka di bumi. Pandangan Sun Wanxi hampir kabur, dan dia hanya bisa berteriak putus asa. Dia mundur seperti orang gila, namun tanpa sengaja meletakkan tangannya pada sesuatu yang lembut dan basah. Brak, suara terjatuh terdengar. Sun Wanxi melihatnya dan menyadari bahwa dia telah menjatuhkan wastafel, dan semua kotoran di dalamnya mengalir keluar dan membasahi seluruh tubuhnya. Dua bola mata berputar dan menatapnya dengan tatapan kosong. Ah! Sun Wanxi berteriak dan hampir pingsan. Meskipun setelah kiamat, mereka mengalami banyak hal tragis di Pulau Yanliu, namun sebenarnya mereka tidak mengetahui apa-apa, bagaukan katak dalam sumur. Pemandangan itu seperti neraka di dunia, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhang Yi tersenyum dan bertanya, lihat,
Ini adalah pabrik makanan para bajingan yang kau katakan harus bermurah hati pada mereka. Sekarang, menurutmu siapa yang lebih menyedihkan? Orang-orang itu atau mereka yang digantung di dinding? Ngomong-ngomong, mungkin ada beberapa temanmu di antara orang-orang ini. Tepat setelah Zhang Yi mengatakan itu. Bab 808-810, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah NPC naif sok-sokan. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.